Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah, Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Allah yang memberikan kesempatan, kenikmatan untuk kita bisa kembali hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kesempatan emas, kesempatan berharga ini, kita bisa meraih surganya Allah karena memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Sahabat mabruk yang Allah muliakan, selamat bergabung untuk saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan melalui live TikTok maupun YouTube Mabruk TV. Mudah-mudahan hadirnya kajian ini menjadi jalan kebaikan untuk sahabat. Tema yang akan disuguhkan di pagi hari ini adalah amalan yang ringan, amalan yang mudah, tapi seringkali orang lupa dengan amalan-amalan tersebut. Amalannya jadi terlewatkan. Padahal amalannya ringan dan setiap orang bisa untuk mengamalkan amalan ini. Apa amalan itu? Nah, sebelum kita berikan jawaban dan penjelasan, amalan apa yang mudah, yang ringan, tapi sering kali terlewatkan oleh kita. Bapak Ibu rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu beberapa poin mukaddimah sebagai pembukaan di kajian kita di pagi hari ini. Sahabat mabruk yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Sekecil apapun manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, maka lakukanlah. Sekecil apapun, lakukanlah. Karena seorang pribadi yang bermanfaat ini lebih dicintai oleh Allah daripada pribadi yang kehadirannya tidak memberikan manfaat sama sekali untuk orang lain. Hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, milikilah sebuah prinsip, kalau kita tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, maka jangan sampai kita merugikan orang lain. Sekali lagi ya, sahabat jamaah rahimakumullah, kalau kita tidak mampu memberikan manfaat untuk orang lain, maka janganlah kita menjadi pribadi yang merugikan orang lain. Jika ada seseorang yang kehadirannya justru lebih banyak merugikan orang lain dibandingkan memberikan manfaat kepada orang lain, maka orang ini pasti akan dihindari oleh orang lain. Setuju ya? Bapak Ibu jamaah pernah mengalami ada orang mungkin yang berada di komunitas Bapak Ibu atau tetangga atau teman kerja siapapun, eh perilaku, sikap dan sifatnya itu ngerugiin banget orang lain. Apa yang terasa oleh kita? Nggak nyaman. Yang akhirnya kan dijauhi. Saat dia pergi, oh, ditertawakan ya. Senang, bahagia kalau dia pergi, apalagi pergi selama-lamanya ya. Tapi beda dengan orang yang bermanfaat untuk orang lain. Orang yang memberikan manfaat buat orang lain sehingga orang tuh merasakan ketenangan, merasakan kesejukan, merasakan kerinduan saat ditinggalkan oleh orang tersebut, apalagi meninggal dunia. Oh, kesedihannya amat sangat dirasakan oleh kita sebagai teman-temannya yang mendapatkan manfaat dari kebaikan tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah petuah singkat yang menjadi prinsip dalam hidup kita. Apa petuah singkat Nabi? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la dororo wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, jadi jelas kita ini diperintahkan untuk menjadi orang yang bermanfaat.
Adapun kalau kita ingin bermanfaat, ingin menjadi orang yang bermanfaat, maka kita harus memiliki sesuatu yang bermanfaat dan memberikan sesuatu yang bermanfaat tersebut kepada orang lain. Tidaklah berguna memiliki sesuatu saja jika tidak memberikan sesuatu tersebut ataupun tidak memberikan dampak baik ataupun manfaat kepada orang lain. Memiliki sesuatu yang bermanfaat itu apa? Misalkan harta ya. Bapak Ibu, jamaah, teman-teman, sahabatku yang menyaksikan melalui TikTok, YouTube, punya harta, Allah lebihkan harta sahabat dibandingkan dengan teman-teman yang lain, maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, gimana agar harta ini jadi manfaat, menjadi jalan kemudahan untuk saya masuk ke dalam surganya Allah dan menjadi keberkahan untuk hidup dan kehidupan saya, maka harta tersebut disedekahkan, diinfakkan gitu kan di jalan Allah. Kita tolong tuh saudara-saudara kita yang kesulitan. Coba perhatikan mungkin ada tetangga kita yang gak bisa makan. Jangankan menyekolahkan anaknya, untuk sekedar makan sehari-hari aja susahnya minta ampun. Padahal itu saudara dekat kita loh. Hati-hati jangan-jangan kita ini menikmati dunia sendirian ya. Kita senang, bahagia, happy sendirian. Saudara, ini saudara dekat loh. Masih ada hubungan dengan keluarga kita. Ternyata dibiarkan. Sekali lagi, jangankan untuk sekolah, menyekolahkan anak-anaknya. Jangankan punya rumah, untuk makan sehari-hari aja sulit, susahnya minta ampun. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, ayo tuh. Jadilah pribadi yang bermanfaat, itu harta jangan ditumpuk-tumpuk. Jangan terus dikumpul-kumpul. Bismillah, jangan pelit. Aduh, Gusti, ya Allah, hari gini pelit. Al-bakhilu aduwullah. Orang yang pelit itu adalah musuhnya Allah. Teman-teman sahabat yang Allah muliakan, nggak ada orang yang miskin karena berbagi. Asli, nggak ada orang yang sengsara, menderita, bangkrut karena berbagi, nggak ada. Justru saat kita berbagi, sedekah, infak, zakatnya digaskeun gitu ya, dipolkeun gitu, gaskeun, gaskeun rem saeutik gitu ya. Maka Masya Allah apa yang terjadi? Kita makin dilimpahkan rizkinya sama Allah. Ya, hitung-hitungannya jangan hitung-hitungan manusia, jangan hitung-hitungan matematika ya. Punya uang 1 juta dikeluarkan 500 jadi kekurangan 500 enggak berkurang justru bertambah dengan zakat infak sodako itu. Yuk kalau kita ingin menjadi orang bermanfaat manfaatkan harta itu di jalan Allah. Bagikannya juga harus benar yang memang punya apa sih punya dampak yang sangat baik juga untuk orang yang diberi oleh kita. Misalkan beasiswa sekolah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya punya cerita ya, pengalaman hidup. Ada seorang hamba Allah yang bernama Haji Hasan. Beliau terkenal sosok yang sangat baik hati, pemurah. Pak Haji Hasan, Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah memaafkan kesalahan beliau, semoga Allah masukkan beliau ke dalam surganya. Semasa hidup Haji Hasan ini terkenal dan dikenal di lingkungan sekitar itu adalah orang yang sangat hebat dengan berbaginya. Setiap dari hasil usahanya beliau tidak lupa untuk berbagi kepada saudara-saudara. Siapa saudara-saudaranya yang beliau berikan? Yang beliau berikan itu adalah saudara-saudara dari Flores. Flores itu mana ya Pak Adim ya? NTT atau mana tuh? Flores itu Nusa Tenggara Timur atau Barat ya? Coba barangkali ada yang tahu Flores dari Nusa Tenggara mana tuh? Nanti searching ya. Takutnya saya salah nih ya. Ada sahabat saya, teman saya juga dari Flores. Ini teman sepesantren ya. Waktu di pesantren, Pak Haji Hasan ini terkenal dengan kebaikan beliau. Apa kebaikan beliau? Beliau ini memberikan jaminan biaya full sekolah kepada saudara-saudaraku yang ada di Flores. Jadi banyak yang dari Flores datang ke Bandung, yang pengen sekolah gitu kan, pesantren. Itu dibiayai sama beliau. Jadi orang tua apa? Orang tua asuh ya, beasiswa full. Bahkan sampai kuliahnya. Saya dengar juga katanya ada yang
selesai kuliah, kemudian menikah, itu sampai-sampai Pak Haji Hasan ini membiayai biaya pernikahannya. Segitunya teman-teman. Bukan satu dua orang ya yang beliau sekolahkan. Banyak kebaikan-kebaikan beliau ya. Untuk memberikan sedekah, infaknya, zakatnya dengan cara yang unik ya. Jadi orang tua asuh mereka. Dan dari orang-orang Flores yang banyak disekolahkan sama beliau, dipesantrenkan, dikuliahkan, dan sebagainya. Nah, beliau juga terkenal dengan sedekah ke masjid, memberikan apa kenyamanan untuk jamaah yang sholat, yang mungkin awalnya lantainya itu keramik, merasa mungkin kalau keramik kok agak dingin ya, apalagi di musim-musim corona yang dahulu. Lantas dibuatkanlah apa, digantikanlah dengan apa tuh yang lantai kayu itu parkit kalau nggak salah ya. Parkit kan lumayan ya harganya ya. Beliau, Masya Allah, biaya ditanggung sendiri oleh beliau dengan luas masjid yang begitu besar ya. Beliau nggak pernah hitung-hitungan. Mengaspal jalan tuh halaman kita kan di pesantren itu halamannya cukup luas ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah hadirkan orang yang baik seperti Pak Haji Hasan. Itu sampai-sampai beliau mengaspal itu jalan sehingga nyaman dilalui oleh kita. Masya Allah. Orang yang bermanfaat dari sisi harta, misal beliau. Saya juga punya pengalaman cerita menarik dari seorang Bapak Haji yang bernama Ii Sujai. Beliau adalah salah seorang pemilik salah satu media yang cukup besar. Allahu yarham, beliau sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmati beliau. Semasa hidupnya, beliau ini menjadi contoh buat teman-teman di kantor, karyawan, juga buat contoh jadi teladan juga buat warga sekitar. Apa contohnya? Allah titipkan kepada beliau harta kan ya. Tapi beliau nggak pernah lupa dan beliau itu selalu ingat harta ini titipan dari Allah. Satu saat akan diambil oleh Allah, satu saat akan menjadi jalan kebaikan untuk saya kelak meninggal. Beliau, Bapak Ibu, teman-teman yang Allah muliakan, dikenal oleh masyarakat itu kalau ada masyarakat yang sedang kesusahan, beliau itu terdepan memberikan bantuan. Bahkan ada tetangga yang sampai kena musibah meninggal dunia ya, saudaranya itu meninggal dunia, entah itu saudara atau suami atau istrinya. Beliau itu paling terdepan untuk memberikan fasilitas tenda kan kalau meninggal kan ada orang-orang yang takziah ya melayat datang supaya tidak kepanasan atau tidak kehujanan. Beliau fasilitasi tendanya gratis. Dan beliau ini Pak Haji I Sujai ini punya usaha dulu tuh gedung serbaguna ya. Tentu punya banyak kursi-kursi ya, kursi-kursi lipat tuh kalau di pernikahan itu ya. Beliau kemudian berikan itu kursi-kursi lipat itu untuk digunakan oleh para peziarah ataupun takziah yang setelah ziarah kemudian duduk-duduk gitu ya. Air minumnya, segala sesuatunya disiapkan. Bahkan kalau seandainya tidak ada biaya untuk penguburan jenazah, beliau siapkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau saya mengingat orang-orang yang memang diberikan, dititipkan harta dan udah nggak pikir panjang saat memberi itu, masya Allah. Keren ya. Ada Pak Haji Yusuf, ya Yusuf. Beliau masih hidup. Semoga Allah sehatkan beliau, Allah muliakan hidup beliau. Oh, masya Allah, kenceng banget infak sedekahnya. Maka dan saya lihat menjadi saksi sejarah, bukannya makin sepi usahanya, makin berkembang, makin rame Bapak Ibu. Kenapa? Karena prinsipnya ingin jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi bermanfaat untuk orang lain itu kalau seandainya kita diberikan harta, ya manfaatkan harta itu di jalan Allah dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian kalau kitanya punya harta belum punya tapi punyanya ilmu, sok atau bismillah. Ilmu apa yang bisa di-share, dibagikan ya. Ilmu-ilmu yang memang jadi manfaat untuk orang lain. Ada yang belum bisa baca Quran, ilmu ngajarin baca Quran atau ilmu memasak misalkan ya. Ada yang belum bisa masak, maklum, pengantin baru ya belum bisa masak. Kita sebagai tetangga teh ajarin, Neng gini Neng, cara masak Neng, gitu ya. Itu juga ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang kemudian di jalanan itu mogok, ya, mogok motornya. Pas kita cek, oh ini nih kendalanya, kita kasih tahu, itu ilmu bermanfaat juga ya. Kita tolong dia, Masya Allah, tabarakallah. Ya, harta, ilmu,
bisa jadi manfaat dan kita bisa memanfaatkan untuk orang lain. Termasuk juga kedudukan jabatan. Bapak Ibu punya kedudukan di kantor atau di wilayah ya sekitar rumah. Yuk jadi manfaat untuk orang lain dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang tentu membuat warga sekitar, membuat rakyat menjadi senang, tenang gitu kan, karena adil dalam memberikan apa sih keputusan ataupun hal-hal yang memang sangat dirasa manfaat untuk masyarakat sekitar ya. Kebijakan-kebijakan yang baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, persoalannya adalah Ustadz saya itu kalau dari harta belum punya, ilmu apa tuh dah aku mah ya. Jabatan apalagi. Apa dong yang bisa kemudian menjadi manfaat untuk saya? Dan saya pengen jadi orang yang bermanfaat. Salah satunya, sahabat yang Allah muliakan, cara memberikan manfaat kepada orang dengan cara yang mudah, cara yang ringan. Nggak bisa dengan harta, nggak bisa dengan ilmu, nggak bisa dengan jabatan dan sebagainya. Kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan ini punya cara ini punya efek dan manfaat yang besar. Apa itu? Mendoakan orang lain. Suka Bapak Ibu mendoakan orang lain? Insya Allah ya. Jamaah mabruk pada kelihatan ya wajah-wajah yang soleh-soleha ya. Sedang suka mendoakan orang lain meskipun orangnya nggak tahu saya mah doain aja Ustadz. Oh keren tuh. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita Bapak Ibu agar kita memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal doakan. Jadi mendoakan ampunan itu bukan hanya buat diri kita saja, bukan hanya untuk keluarga kita saja, tapi doakan orang lain, orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita doakan. Ya Allah, semoga Allah ampuni, semoga Engkau ampuni kami, saudara-saudara kami gitu kan dan seterusnya. Nah, redaksinya disebutkan di dalam Al-Qur'an, ini surat Al-Hasyr ayat 10. Di surat Al-Hasyr ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana gfir lana, ya Rabb kami berilah ampunan atau beri ampunlah kami wali ikhwanina dan beri ampun pula saudara-saudara kami. Alladzina sabakuna bil iman yang telah beriman lebih dulu dari kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Lilladzina amanu tadi ya kelewat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim Rabbana innaka raufur rahim ya Rabb kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Di ayat 10 surat Al-Hasyr ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sahabat yang Allah muliakan kita diperintahkan untuk mendoakan ampunan untuk diri kita sendiri dan ampunan juga untuk orang beriman lainnya. Sok doakan. Jangan pelit dengan mendoakan, ya doakan. Ya Allah ampuni pimpinan saya, ya Allah ampuni tetangga-tetangga saya, ya Allah ampuni saudara-saudara saya. Doakan, doakan. Ayo mendoakan orang lain itu juga bagian dari orang yang bermanfaat ya. Bahkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang mendoakan diri sendiri dan mendoakan juga orang lain. Apa hadisnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Barang siapa atau siapa yang memohonkan ampunan untuk orang beriman laki-laki dan perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Allah akan catatkan pahala untuknya, pahala sebanyak jumlah kaum mukminin dan mukminat. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berilah ampunan untuk kaum muslimin
dan muslimat, orang yang Islam, muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu kan doanya sering kita dengar ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di antara kita tentu tidak ada yang mengetahui berapa jumlah umat Islam sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa sih jumlah umat Islam sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang? Kalau kita berdoa dengan doa yang tadi saya sebutkan kepada pemirsa ya, kepada jamaah rahimakumullah yang mengacu pada hadis yang tadi, maka kita akan mendapatkan pahala sejumlah kaum muslimin dan muslimah. Masya Allah. Allahu Akbar. Besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya. Karena kita mendoakan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada. Allahu Akbar. Inilah yang dimaksud kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain dalam bentuk doa. Suatu kebaikan yang kadang kita remehkan, namun hakikatnya sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Sehingga jamaah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, tatkala dikatakan jadilah orang yang bermanfaat, mungkin kita tidak memiliki harta yang kita sedekahkan. Apalagi untuk muslim sedunia ya. Kebayang ya berapa harta yang harus kita keluarkan untuk muslim sedunia. Kita juga mungkin tidak punya pemikiran untuk bisa menjadi sumbangsih jalan keluar seseorang yang sedang dalam permasalahan, persoalan dalam kehidupan ya. Tapi kita kan punya doa, ya. Kita punya doa, kita punya doa. Doakan mereka, doakan saudara-saudara kita di Indonesia. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, makmur. Jadi negeri yang Engkau cintai, ya Allah, berkahi negeri kami. Sok doakan. Ya, hadirkan pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin yang soleh, ya Allah. Sing saroleh, ya Rob. Doakan. Suka mendoakan nggak pemimpin-pemimpin kita, baik yang di daerah, di pusat, doakan. Doakan semua dengan doa-doa kebaikan yang hal itu memang sangat dianjurkan ya oleh syariat. Doakan. Doakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filistin wa fi kulli makan washdud wa ta'ataka 'alal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah kaum yang lemah dari saudara-saudara kami yang mukmin di Palestina dan di semua tempat, dan keraskanlah siksaanmu terhadap kaum yang zolim. Kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah, itu aja, itu juga adalah kebaikan. Kita akan menjadi orang yang bermanfaat karena kita mendoakan. Siapapun dimanapun, di negeri manapun, yang hari ini sedang kesulitan, yang hari ini sedang kehausan, kelaparan, kita doakan. Masya Allah, kita akan dapat banyak kebaikan. Ya, Bapak Ibu ya, mungkin kita tidak mampu untuk memberikan sedekah untuk satu kampung misalnya ya. Tapi kalau kita mendoakan, ya Allah ampunilah orang-orang yang ada di kampung ini. Ya Allah rahmatilah, berkahilah umat Islam yang ada di kampung ini. Ya Allah berilah kemudahan setiap urusan yang ada di kampung ini. Masya Allah kita akan dapat kebaikan tuh. Lantas oleh Allah tuh dikabul. Masya Allah satu doa itu dikabul, diijabah. Maka itu lebih baik dari jumlah materi yang besar yang diberikan seseorang kepada kita. Yo Bapak Ibu doakan. Jangan lelah, jangan malas juga ya. Dan kita jangan pelit. Kadang-kadang ya manusia itu yang penting untuk diri kita. Yang penting saya dan keluarga senang, bahagia, tenang. Orang lain mah biarin. Jangan. Kita kan harus peduli. Kita kan umat Rasul. Harus pedulilah. Harus peduli. Salah satunya adalah dengan mendoakan. Sok doakan ya Rob. Yang lagi menyaksikan ataupun yang sedang nonton acara ini juga sambil di hatinya mendoakan, ya Allah, siapapun yang hari ini, yang pagi hari ini Engkau sedang uji mereka, sedang sakit, sehatkan ya Rob, kuatkan, sabar, berilah kesabaran, ketabahan untuk yang sakit maupun yang menunggu orang yang sakit. Mudahkan rizkinya dalam berobat ya Allah, sok doakan. Merinding ya Bapak Ibu ya. RKD, rahasia kekuatan doa. Jangan jangan pelit mendoakan, jangan meremehkan doa. Bisa jadi hari ini orang menyebut kita sukses, berhasil, sehat.
Itu qadarullah ya, dengan izin Allah. Berkat doa orang-orang yang kita tidak pernah tahu dia itu mendoakan kita. Kita jangan menepuk dada, jangan sombong. Saya kaya, saya punya banyak perusahaan, punya banyak bisnis, dan bisnis saya berkembang karena usaha kerja keras saya, tim marketing saya. Sombong banget. Jangan ya. Karena semuanya adalah atas kehendak Allah. Nasrullah ya, pertolongan Allah ya. Wasilahnya itu tuh dari orang-orang yang tidak pernah kita nyangka-nyangka ya. Mungkin kita pernah memberikan kebaikan sama dia, eh dia ngasih kebaikannya lebih dari kita. Kita mungkin cuma ngasih kebaikan sekian X rupiah ya. Buat hitungan kita, ya, buat hitungan seseorang mungkin yang punya banyak usaha, X rupiah mah tuh kecil ya. Tapi besar sekali efek dampak dari yang apa kita dapatkan dari orang yang mendoakan kepada kita. Dari orang yang diberi, dia mendoakan kepada kita apa? Jazakallahu khairan kathiron. Coba, kebayang nggak? Kalimat jazakallahu khairan kathiron. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang terbaik. Balasannya yang banyak loh. Kebaikan yang banyak. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini juga jadi pelajaran untuk kita ya. Kalau kita diberi, kalau kita disayangi, apa ya, kita mendapatkan sesuatu nikmat, jangan hanya bilang terima kasih saja, tapi kita mendoakan. Ya, kalaupun tidak lewat chat, tidak lewat chattingan WhatsApp, mungkin saat seseorang memberi sesuatu ke kita, kita yang memberi husnuzon juga, oh dia mendoakan saya, meskipun tidak melalui chattingan tersebutnya, bisa jadi dalam setiap doa-doa, dalam setiap sholat-sholat dia mendoakan diri kita. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah yang Allah muliakan, perbanyaklah melakukan doa ya, sebagai bentuk kebaikan yang kita lakukan untuk pada sesama, dan seseorang yang mengerti arti dari sebuah doa, tentu dia tidak akan pernah menganggap apa sih, remeh ya. Dia akan menganggap doa itu sangat penting, bahkan jauh melebihi dari materi. Sekilas saya akan menyampaikan satu kisah menarik dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita ya, Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, menceritakan, kata beliau, saat aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan nyaman, dalam keadaan senang, Nabi sedang dalam kondisi bahagia lah ya gitu ya, kurang lebih ceritanya. Aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berkata kepada beliau. Jadi Aisyah menyampaikan perkataan kepada Rasulullah dengan perkataan, Ya Rasulullah, doakanlah aku. Aisyah minta didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang nggak Bapak Ibu kondisi Rasulullah saat itu? Kata Aisyah ya, dalam kondisi senang, bahagia, nyaman, sedang enak ya untuk diajukan permintaan, keinginan. Aisyah memanfaatkan itu untuk meminta doa, bukan meminta materi, bukan meminta materi, tapi meminta doa kepada Rasulullah. Seketika Rasulullah SAW mendoakan, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang dan dosa yang terlihat orang. Mendengar doa tersebut, jamaah rahimakumullah, Aisyah tertawa bahagia. Aisyah senangnya minta ampun saat didoakan sama Rasulullah. Hingga kepala Aisyah ini jatuh di pangkuan suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah doaku tadi membuatmu bahagia, wahai Aisyah? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apa alasanku tidak berbahagia dengan doa yang Rasul sampaikan untukku? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, sungguh doa itu pula yang aku panjatkan untuk umatku dalam setiap sholatku. Masya Allah. Bapak Ibu, ternyata kalau kita perhatikan dan kita lihat kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan beliau, jasa beliau untuk kita sebagai umatnya. Beliau Rasulullah itu mendoakan kita setiap hari 5 kali. Rasulullah mendoakan terus umatnya setiap hari 5 kali.
Bahkan kita sendiri pun belum tentu ya mendoakan diri kita dengan ampunan seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Kasih sayangnya luar biasa ya Rasulullah kepada kita. Tinggal kitanya saja yang memantaskan diri untuk menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar lisan kita ini lebih banyak mendoakan orang lain dibandingkan memberikan celaan, cacian, makian, komentar-komentar yang gak jelas ya. Komentar-komentar yang justru jadi dosa buat kita. Udahlah, manfaatkan sisa-sisa hidup kita dengan apa? Dengan melakukan kebaikan. Lisannya harus terjaga, hati kita sama-sama dijaga, dan kita minta ke Allah, ya Allah, jaga hatiku agar senantiasa bersih, kolbun salim, hati yang selamat, jauhkan dari penyakit-penyakit hati, gitu ya. Karena kalau hatinya sehat, maka yang keluar dan yang terasa sikapnya pasti positif. Salah satunya apa? Yaitu dengan mendoakan orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan, jalan hidayah. Jadi pengingat, materi ini juga pengingat bukan hanya untuk Bapak Ibu jamaah ya, sahabat, tapi untuk saya pribadi juga jadi teringatkan lah untuk tidak lupa mendoakan orang lain.